Di antara deretan pegunungan di Jawa Timur, berdiri sebuah gunung yang tidak setinggi Semeru, tidak segagah Raung, namun namanya terukir dalam sejarah. Dijaga kabut, diselimuti misteri, dan dirangkai legenda. Ya, Gunung Argopuro. Gunung dengan lintasan terpanjang di Pulau Jawa. Tempat di mana langkah kaki tidak hanya diuji oleh jarak, tetapi oleh ketabahan hati dan keteguhan jiwa. Di balik hamparan savana yang luas dan di antara hutan lebat yang seakan tak berujung, terdengar bisikan legenda yang diwariskan turun-temurun. Tentang Dewi Rengganis yang kisahnya masih hidup dalam cerita masyarakat setempat. Jejak sejarah masa lalu saat Argopuro menjadi saksi bisu kejayaan Majapahit. Inilah Argopuro, gunung dengan 1000 cerita, tempat di mana alam, legenda, dan kehidupan saling bertaut dalam satu kisah yang abadi. Perjalanan saya dimulai dari stasiun Pasar Senen. Stasiun yang selalu ramai, dengan hiruk-pikuk orang dan ceritanya masing-masing. Ada yang berangkat jauh, ada yang menanti pulang, dan ada yang harus melepas perpisahan. Saya pun melangkah masuk ke dalam kereta Jayabaya. Kereta yang akan membawa saya menyeberangi Malang menuju timur Pulau Jawa. Waktu berjalan hingga langit perlahan berubah warna. Dari gelap pekat menjadi semburat jingga yang indah. Sebuah sunrise sederhana, tapi selalu terasa istimewa saat dilihat dari balik jendela kereta. Setelah 12 jam berlalu, sampai akhirnya kereta tiba di stasiun Malang, Kota Baru. Suasana yang menyambut terasa berbeda, seakan memberi tanda bahwa perjalanan panjang baru saja dimulai. Oke, alhamdulillah akhirnya jam 10.52 kita sudah sampai di stasiun Malang. Ya, di sini kita mau cari makan dulu sambil nanti nyantai-nyantai sebentar, terus lanjut ke rumahnya teman saya. Ketemu lagi kita. Ya ampun, ayah. Tak kira kok gak denger suaranya tadi. Slow banget. Gak denger ya? Sampai juga akhirnya di rumahnya Bella. Selamat datang di Malang. Sebelum melakukan pendakian ke Gunung Argopuro, pendaki diwajibkan melampirkan surat sehat dan mendaftar simaksi online melalui sistem resmi BKSDA Jawa Timur.
Langkah menuju Argopuro dimulai ketika sebagian dunia masih terlelap. Pukul 2 dini hari, kami meninggalkan kerlip lampu kota, menembus sunyi jalanan Probolinggo yang sepi. 4 jam perjalanan, melewati dinginnya malam, menuju desa Bermi, gerbang kecil menuju hutan yang penuh cerita. Sepanjang jalan, dari balik jendela kendaraan, sudah tampak jelas siluet Gunung Argopuro berdiri gagah dari kejauhan. Ini menjadi pengingat bahwa di sanalah tujuan kami menanti. Tepat pukul 6 pagi, kami tiba di base camp Mas Yovan. Di sini, mayoritas warganya menggantungkan hidup dari berternak sapi. Setibanya di sini, kami lanjut packing ulang, mandi, dan sarapan. Semangkuk soto ayam khas Probolinggo. Sederhana, namun tetap istimewa. Setelah semuanya selesai, kami diarahkan menuju visitor center untuk melakukan pengecekan sampah. Disinilah setiap logistik kami didata satu persatu. Ya, langkah kecil namun sangat penting, agar nantinya tidak ada sampah yang tertinggal di atas sana. Pendakian Argopuro memang bukan pendakian biasa, karena itulah ada batasan umur minimal 18 tahun ke atas yang diperbolehkan untuk mendaki. Di sini, kami dijelaskan tentang peraturan dan larangan yang berlaku, agar kelestarian satwa, hutan, dan kehidupan di gunung ini tetap terjaga. Pagi teman-teman semua, kali ini saya akan melakukan pendakian ke salah satu gunung yang dijuluki dengan julukan gunung dengan trek terpanjang di Pulau Jawa, yaitu Gunung Argopuro. Nah, kali ini saya melakukan pendakian via jalur Bermi, tidak lintas, karena untuk meminimalisir waktu. Jadi kita akan melakukan pendakian dengan waktu 3 hari 2 malam. Untuk jalurnya sendiri, Argopuro ada 2 jalur. Yang pertama, jalur Bermi via Probolinggo, dan yang kedua, jalur Baderan via Situbondo. Untuk jaraknya sendiri, Gunung Argopuro ini kurang lebih 40-60 km. Normalnya, para pendaki biasanya melakukan pendakian itu lintas. Untuk berangkat mereka melalui jalur Baderan, dan turunnya melalui jalur Bermi. Karena jalur Baderan itu untuk treknya itu relatif lebih landai dibandingkan jalur Bermi yang terjal, tetapi waktunya dia jauh lebih lama. Dan untuk sumber air via Baderan itu banyak ya sumber airnya, beda dibandingkan dengan jalur Bermi. Dia itu sumber airnya cuma ada di Taman Hidup, sedangkan kalau di Baderan itu ada di Sungai Kolbu, terus ada di Cisentor juga, di pos mata air 1 dan 2. Jadi lebih lebih banyak lah sumber airnya dibandingkan Bermi. Cuman karena kali ini saya memangkas waktunya dan durasi waktu di Probolinggo lebih sedikit, jadi saya memilih untuk melewati jalur Bermi saja. Jadi dengan waktu kurang lebih 3 hari 2 malam. Nah, pasti pada penasaran kan kenapa Argopuro itu namanya Argopuro. Jadi berasal dari bahasa Jawa kuno. Argo itu artinya puncak atau gunung tinggi, dan puro itu artinya keraton atau tempat suci. Nah, ini juga menjadi salah satu alasan saya kenapa mendaki Gunung Argopuro. Bukan karena puncaknya, tetapi karena rasa penasaran saya terhadap cerita sejarah yang ada di dalamnya. Ya lumayan. Penuh aspal siraman. Aspal Jepang. Kalau naik ojek dari sini sampai pos 3 itu makas berapa jam sih, Pak? Arab. Oh, angkat waktu. Iya. Jalan kaki. Iya. Oh, udah. Nah, tadi teman-teman kalau misalkan kalian naik ke Argopuro via Bermi, untuk misalkan naik ojek dari BC sampai pos 3 ya, itu kalian bisa makan waktu sampai 3 jam dibandingkan jalan kaki. Untuk biaya sampai ke pos 3. Dan sebelum berangkat, ini motor bapak ojeknya dikasih rantai dulu karena biar nggak licin.
karena kemarin tuh kata bapaknya 2 hari sebelumnya tuh udah hujan, jadi harus dipakein apa rantai kayak gitu. Akhirnya, di jam 10 pagi, kami memulai pendakian dengan naik ojek sampai pos 3. Tarifnya 150.000 per orang atau 50.000 per pos. Bagi kami, ini bukan sekedar ongkos, tetapi cara sederhana untuk ikut menghidupi warga lereng Argopuro. Trek awal, medannya masih relatif datar, sesekali sedikit menanjak hingga perlahan berubah saat kami memasuki perbatasan hutan. Hutan Argopuro menyambut dengan rimbun pepohonan, tanah merah basah, lorong-lorong sempit, serta akar-akar besar yang licin menjadi jalur yang harus dilalui. Roda motor pun seringkali kehilangan pijakan. Belum juga kaki ini benar-benar melangkah, adrenalin sudah dipacu habis-habisan. Lagi pos berapa Pak? Oh pos 2. Gila ya, jalur Argopuro gokil banget. Segini ngojek, Masya Allah. Masya Allah. Ini bapaknya bolak-balik tiap hari kayak gini. Ngojek. Wow. Sesekali, motor yang saya tumpangi selip. Jujur, ini membuat jantung saya berdebar seakan setiap detiknya menguji nyali. Perjalanan ini kami tempuh selama 45 menit. Memang jauh lebih singkat, tetapi sebenarnya memangkas waktu 3 jam jika berjalan kaki. Sebuah awal yang penuh tantangan, pengantar menuju petualangan panjang di Argopuro. Akhirnya, jam 10.45 kami tiba di pos 3. Disinilah perjalanan dengan roda berakhir. Bapak sih walaupun naik motor, jalurnya bikin tremor. Ini kita mangkas waktu 3 jam. Dibandingkan jalan, lebih baik naik ojek. Walaupun meskipun naik ojek, adrenalinnya tetap terpacu banget. Gila sih. Nah teman-teman, kebetulan saya bersama Mas Yovan. Jadi saya singgah di basecampnya Mas Yovan. Ya, benar. Nah terus Mas, kalau untuk jalur Argopuro sendiri kan ada 2 ya. Ya, Ini kan kita via Bermi via Bermi. sama Baderan. Nah bedanya jalur Bermi sama Baderan itu apa aja sih Mas? Kalau bedanya jalur Bermi kan bisa dipangkas 2 hari 1 malam ke puncak. Oke, kalau jalur Bermi jadi relatif Bermi, lebih singkat iya. ya. Kalau Baderan 4 hari 3 malam. 4 hari 3 malam. Ya, diambil 3 hari bisa cuma ngepet. Oh, Lebih jadi baik. memang kalau Baderan berarti jauh lebih panjang treknya. Lebih panjang, 42 kilo. 42 kilo. Iya, Wow. 42 kilo. Kalau Bermi kurang lebih berapa kilo Mas? Sekitaran 20-an lah. 20-an. Oh, berarti 20-an. kalau di total 60 ya kalau Iya. Argopuro itu kurang lebih 60 km. Nah Mas, kalau untuk jalur Bermi sendiri untuk sumber air ada di mana aja sih Mas? Kalau sumber air yang pertama di Hutan Damar pinggiran. Hutan Damar. Itu yang trek ya. Yang terakhir di Taman Hidup. Jadi cuma ada 2 aja. Iya, di atas Taman Hidup sampai Sabana gak ada air. Berarti kalau jalur Bermi itu selain dia lebih terjal ya jalurnya, Terjal sekali. walaupun waktunya singkat, tetapi sumber airnya juga sedikit. Sudah sedikit. Kalau Baderan Mas? Kalau Baderan mata air 1, mata air 2, terus Sungai Kolbu itu sama udah Taman Hidup. Oh, berarti Itu aja. lebih banyak Lebih Baderan banyak ya. Baderan, iya. Ya. Fauna yang masih banyak di sini kira-kira apa aja sih Mas? Merak. Merak, itu Merak. yang khasnya ya? Ya merak sama rusa, Rusa. sama rusa ada. Kalau babi emang sudah ada. Memang sudah ada. Nah, sudah begitu ada. kan ya? Yang lebih dominan merak. Merak. Merak terus lutung itu ada. Lutung masih ada. Masih ada. Oh. Masih ada. Kalau untuk hewan buas sendiri itu gimana Mas? Masih ada nggak?
Itu masih ada, cuman jarang muncul. Kira-kira apa Mas? Macan kumbang. Macan kumbang. Macan kumbang. Tapi jarang muncul. Tapi ada. Oke. Terus kalau floranya Mas, kalau tumbuh-tumbuhan endemik yang khas itu di sini kira-kira apa sih Mas? Argopuro. Itu domainnya ke kayak anggrek gitu. Anggrek. Itu Anggrek hutan. Berarti ya, Bu? manis rejo. Itu Manis adanya di rejo. daerah Rengganis ada. Oh, Cuman dilarang. Tidak diperbolehkan. memang kan masih dilindungi ya? Iya, semuanya masih di sini? dilindungi. Karena mungkin memang Argopuro itu masih termasuk suaka marga satwa ya. Iya, bukan taman nasional. Makanya semua yang ada di sini termasuk flora dan faunanya masih dilindungi ya. Masih dilindungi. Oke. Terus Mas, tadi lupa nanya, kalau untuk dari base camp itu kita start dari ketinggian berapa sih Mas? Di ketinggian 900 mdpl. Ini kita ngojek sampai pos 3 Pos berarti. 3 Pos 3 kira-kira ketinggiannya sekitaran 1200-an. 1000. Mungkin lebih. Oh iya, iya. 1200. 1200-an. 1200-an. Oke, berarti kita tadi start dari ketinggian 900 sampai 900. 1200. Iya. Oke. Biasanya Mas kalau pendaki mereka langsung ngojek sampai pos 3, apakah jalan? Rata-rata Kebanyakan. pos 1 sampai pos 3. Oke, berarti Rata-rata. mereka lebih milih juga ojek ya? Ojek. Lebih banyaknya ojek Lebih daripada banyak jalan. ojek. Kan juga dilihat dari Medan sama treknya juga. Iya. Kalau segitu naik motor loh, bukan jalan. Bukan jalan, naik motor. Kalau jalan tuh normalnya tadi berapa jam Mas? Ke sini Iya, itu kalau bisa jalan. lebih 2 jam. Lebih dari 2 jam. Lebih dari 2 jam Sedangkan dari tadi base camp. kita naik ojek 40 menit. menitan. Iya, Jadi 40 waktunya menitan. relatif lebih singkat. Gitu. Terus nih, kan selain saya penasaran tentang Gunung Argopuro nih ya Mas. Iya, iya. Kalau saya baca-baca di artikel, Gunung Argopuro ini kan juga banyak cerita-cerita legenda dan sejarahnya. Sejarahnya. Nah, boleh tahu nggak sih Mas cerita sejarah sedikit aja tentang Kalau- Gunung Argopuro itu apa sih Mas? Sejarahnya Seperti dulu itu sempat ada landasan. Yang di Cikasur. ya. Tepatnya Cikasur. Itu landasan kapal terbang mungkin ya, masih zamannya Belanda. Masih zamannya kolonial itu. Oh iya. Tapi itu rusak, itu ceritanya dibom. Oh di bom. Dibom apa sama pihak Jepang, habis itu sudah rusak sampai sekarang. Tapi sempat pernah dilandasin 1 kali kayak. Soalnya di sana dulu ada nih ternak rusa. Di sana. Jadi orang Belanda dulu di sana ternak rusa gitu. Itu ceritanya. Terus Mas kalau dari cerita sejarahnya Mas, Ya, di Argopuro itu kan masih banyak peninggalan purbakala ya Mas ya? masih. Masih Mas kalau sejarahnya? Kalau sejarahnya itu ya arca, kayak patung-patung gitu. Jadi masih banyak di. Sekarang udah jarang. Itu saya nggak tahu ya apa itu diambil oleh warga, apa hilang dengan sendirinya, masih kurang tahu. Berarti Cuman ada, identiknya sama ini ya Mas ya, yang legenda Dewi Rengganis ya? iya, Puncak Dewi Rengganis Rengganis, itu. Dewi Rengganis. Dewi Rengganis. Kalau kata orang sini kan itu apa ya, dayang. Oh iya. Dayangnya Argopuro ini Dewi Rengganis gitu. Cuman kita tuh nggak tahu Dewi Rengganis itu cewek apa cowok, nggak tahu. Cuman namanya Dewi Rengganis saja. Namanya Itu Dewi Rengganis. kerajaan. Majapahit ya? Ya, kerajaan Majapahit. Selebihnya itu saya masih kurang paham. Berarti memang identiknya itu sama Dewi Rengganis Dewi ya, Rengganis, kalau Argopuro ya, itu. Dewi Rengganis. Makanya dia masih banyak sejarahnya, Ya. budayanya. Jadi, Terus kalau mistisnya, misalnya kita di taman hidup, kita kan nggak boleh apa ya, istilahnya nggak boleh keluar-keluar lah. sompral ya. Sompral. Iya. Kalau kita sompral itu nanti kabutnya turun. Itu alami, mistis emang. Mau dicoba nggak apa-apa, bisa. Jadi tetap kalau saya sih dimanapun kita tetap sebagai tamu ya Mas. Iya. Jadi harus menghormati dan mematuhi apa yang sudah ditetapkan. Iya, betul. Oke deh, jadi bentar lagi kita mau lanjut jalan lagi. Mas Yovan, terima kasih banyak. Nanti saya balik lagi hari Minggu ke base camp. Oke, sama-sama. Nanti kita start naik ojek lagi. Sama-sama. Ya. Menurut cerita yang beredar di masyarakat setempat, di Argopuro ini ada legenda Dewi Rengganis yang konon katanya jadi penguasa tertinggi di gunung ini. Nah, beliau adalah seorang putri dari keturunan Raja Majapahit, salah satu kerajaan Hindu terbesar di Indonesia dan terkuat di Asia Tenggara, yang didirikan oleh Raden Wijaya sekitar abad ke-13 Masehi. Oke teman-teman, kita start di jam 11 lewat 24 menit di ketinggian 1200 dari tadi kita turun ojek. Argopuro menyenangkan. Setelah istirahat dan berdoa, tepat jam 11 siang kami melangkah.
Jalur awal langsung menuntun kami masuk ke pelukan hutan. Pohon-pohon besar berdiri menjulang seperti tiang-tiang kokoh yang menjaga rahasia Argopuro. Disinilah perjalanan sesungguhnya dimulai, saat suara kota benar-benar hilang dan digantikan dengan bisikan hutan yang abadi. Nah, sekedar info, Gunung Argopuro itu termasuk pegunungan dengan hutan hujan tropis. Yang ketinggiannya itu berada di ketinggian antara 1.500 mdpl sampai 3.000 mdpl. Ciri-ciri hutan hujan tropis itu yang pertama adalah terletak di dataran tinggi, memiliki curah hujan yang tinggi, dan kelembapannya pun sangat tinggi. Sebelum memasuki pos 4, jalur mulai menunjukkan wajah aslinya. Tanjakan terjal dan tanah merah basah membuat setiap pijakan terasa rapuh, menyulitkan kaki untuk benar-benar menapak dengan pasti. Akar-akar yang menggantung justru menjadi penyelamat. Tempat saya berpegangan menahan beban tubuh agar tidak terjatuh. Oke, akhirnya setelah menempuh perjalanan kurang lebih hampir 1 jam, kita sudah sampai di pos 4. Jadi kita mau istirahat dulu. Dan untuk pos 4 ini ketinggiannya ada di 1886 mdpl. Untuk tadi kita memulai dengan trek yang sangat menantang. Treknya udah mulai tanah merah, terus akar-akar. Jadi harus menggunakan sepatu yang safety dan gear yang memang oke untuk pendakian. Yuk, gas. Berarti kan ini kita menuju ke Taman hidup. Taman Hidup. Ke Taman Hidup dulu. Oh, Taman Hidup langsung. Di Taman Hidup tapi kita nggak mampir ya. Iya, jadi Kalau langsung emang gas ke atas. airnya- Soalnya besok ya. Besok Jam kita berapa itu? Kira-kira Ya, estimasinya berapa Mau makan siang jam berapa? lama? Kalau mau makan siang di Taman Hidup nggak apa-apa. Biar strong naiknya. Aku ikut sih. Soalnya kan udah jam siang nih. Tadi kita makan jam berapa? Jam 8. Jam 8 setengah 9. Nah, Maaf ya. makan aja Taman Hidup. Ya lap. Istirahat setengah jam Jam- lah. Berarti Mas Diki kira-kira berapa lama sampai Taman Hidup estimasinya dari sini? Makan jam 12. 2 jam, 3 jam ada? Enggak. 3 jaman kayak. 3 jam. Santai. Setelah beristirahat, perjalanan kembali kami lanjutkan menuju portal perbatasan. Langkah demi langkah membawa saya semakin dalam ke pelukan hutan. Vegetasi mulai rimbun, pepohonan rapat menutup langit, dan kabut tipis mulai turun, menyelimuti jalur dengan nuansa yang misterius. Disinilah kerinduan saya terjawab, rimbunnya hutan, udara dingin yang menusuk, dan ketenangan yang tak bisa dibeli di kota manapun. Sebuah dunia yang sederhana, jauh dari kerumitan, tempat di mana hati akhirnya menemukan diamnya. Di sini masih banyak pohon tumbang. Ini pohon yang sudah berumur ratusan tahun karena terlihat dari batangnya sudah besar. Dan biasanya nih, kalau pohon tumbang gini karena faktor cuaca atau memang umurnya sudah tua ya. Alhamdulillah ini cuaca sekarang berkabut, jadi ke trekking itu lebih adem, hawanya tidak panas. Mudah-mudahan aja nanti sampai Sabana Lonceng cuacanya cerah. Kita lanjut lagi gas ke Taman Hidup.
setelah kurang lebih 50 menit kita jalan, kita sudah sampai di portal perbatasan antara Pos 4 dan Taman Hidup. Menurut kata porter, Taman Hidup sebentar lagi, cuman untuk hari ini kita nggak turun dulu ke Taman Hidup. Jadi kita mungkin makan siang dulu di pelatarannya, baru besok kita santai-santai di Taman Hidup. Jadi untuk kali ini rencana itu kita bakalan ngegas terus sampai Sabana Lonceng. Nanti kita bermalam di sana supaya besok pagi summitnya tidak terlalu jauh. Kita lanjut lagi. Akhirnya di jam 2 kurang kita sudah sampai perbatasan Taman Hidup. Nah, jadi kalau Taman Hidup dia lurus ke sana terus. Cuman kalau nanti kita blasnya itu nggak akan ke Taman Hidup. Jadi kita akan belok ke kiri dulu, gas untuk ke Sabana Lonceng. Nah, untuk info juga, teman-teman, Gunung Argopuro ini termasuk Suaka Marga Satwa dengan luas kurang lebih 14.177 hektar. Jadi di sini masih banyak flora fauna endemik yang khasnya cuma ada di sini aja, kayak misalkan merak, lutung. Terus kalau babi hutan memang fauna yang umum berada di hutan. Cuman yang memang khasnya itu adalah merak di sini. Kalau memang rezeki, siapa tahu ya kita bisa ketemu. Kita sekarang mau lanjut makan dulu. Makan siang sederhana, kami santap bersama. Sekedar mengisi kembali tenaga yang terkuras di jalur sebelumnya. Jalur menuju Taman Hidup seakan membawa saya masuk ke dunia lain. Hutan di sini begitu rimbun. Setiap batang pohon dipenuhi lumut hijau yang menyelimutinya seperti mantel tua peninggalan waktu. Udaranya terasa dingin, menusuk, namun menenangkan. Lembabnya hutan menghadirkan aroma tanah basah yang khas, seolah ia sedang bernafas di sekitar saya. Nah, teman-teman, besok setelah kita dari Sabana Lonceng, kita akan menuju ke Taman Hidup. Jalurnya ke sini. Nah, jadi untuk sekarang kita mudah-mudahan kejar ya untuk yang di Sabana Lonceng. Kita sekarang ke arah kanan, ke arah Baderan. Yuk, lanjut lagi. Oh ya, satu tim kami berjumlah 6 orang dan satu porter yang setia mendampingi. Di pendakian kali ini, saya sengaja tidak membawa beban terlalu banyak. Barang pribadi dan logistik kelompok saya titipkan pada porter. Bukan untuk menghindari lelah, tetapi agar langkah panjang ini bisa lebih terjaga dan resiko di medan berat bisa diminimalisir. Berjalan menyusuri hutan Argopuro selalu menghadirkan rasa yang berbeda. Rimbunnya pepohonan menciptakan suasana alami yang sejuk dan damai, seakan menenangkan setiap langkah yang lelah. Suara-suara satwa liar bersahutan menjadi musik alami yang mengiringi perjalanan saya. Burung-burung, serangga, hingga desir angin yang menyapu dedaunan, semuanya berpadu dalam harmoni hutan. Setiap tarikan nafas terasa lebih dalam, menghirup udara segar khas pegunungan yang jarang bisa ditemui di tempat lain. Inilah kenikmatan sederhana dari pendakian, menyatu dengan alam, merasakan kedamaian yang tidak bisa dibeli, dan menemukan diri sendiri di tengah sunyinya hutan Argopuro.
di break dulu sebelum masuk ke hutan lumut. Tadi sudah dikasih bonus landa yang lumayan banyak. Sekarang kita ada di ketinggiannya 2000. Bentar. Menyendiri ngapain di situ lihat? 2154. Dia Hah. kelihatan. Dan alhamdulillah cuacanya Sopil cerah. positif ngantuk. Memasuki ketinggian Gunung Argopuro, saya disambut sebuah landscape yang unik, yaitu hutan lumut. Hutan lumut bukan sekedar pemandangan indah, kehadirannya memiliki peran penting, menjaga kelembapan tanah, menyerap dan menyimpan air, sekaligus menjadi rumah bagi berbagai spesies flora dan fauna. Berjalan di sini terasa seperti melangkah ke dunia lain, sunyi, sejuk, dan penuh misteri. Nah, jadi di Argopuro ini kita bakalan ngelewatin yang namanya hutan lumut. Nah, lumut itu biasanya hidup di bebatuan, pohon, dan juga biasanya di batang-batang kayu. Nah, untuk jenis-jenis lumut yang ada di sini, menurut artikel yang saya baca, terdapat 31 jenis lumut dengan 22 suku. Nah, salah satunya itu adalah lumut epifit, jenis lumut daun dengan kelas Bryopsida. Setelah melewati hutan lumut, jalur perlahan mulai berubah. Cahaya matahari lebih mudah menembus, menciptakan kilau keemasan di antara batang pohon yang mulai renggang. Ya, sebentar lagi kita akan memasuki wajah lain dari Argopuro. Hutan kering yang menawarkan suasana berbeda, namun tetap menyimpan keindahannya sendiri. Pak, ini kita sudah melewati hutan lumut berarti ya? Iya, iya. Betul. Untuk setelah ini, apalagi Pak? Taman Kita- kering. Taman kering Iya. atau hutan kering bisa Iya, disebut hutan ya? kering itu. Di bawahnya Estimasinya? Cemara 5. Estimasinya 20 sampai 30 menit lah Oke, setelah taman kering lanjut ke ke Cemara 5. Cemoro Limo. Iya. Ke Cemara 5. Cemoro Limo dari situ kalau kondisional ya Pak ya. Iya. Kalau misalkan kekejian waktunya masih ini kita lanjut ke Sabana Lonceng. Oke, Tapi siap. kalau misalkan Iya. dilihat sudah Ya, tidak kondisi memungkinkan, dulu, betul, ya. kita di Cemoro Jangan Limo. dipaksain. Terus Pak, biasanya kalau sehari-hari kegiatan Bapak selain porter apa Pak? Kalau di Satu Bermi ya itu? di Bermi itu kerjaan sehari-hari kita itu ya peternak. Oh. Peternak sapi perah kan. Oh, makanya tadi pagi tuh saya lihat banyak ibu-ibu yang bawa ini loh Pak. Milk can tuh. Ya, Oh. milk can buat susu. Ya, buat Oh. wadah susu kan. Selingannya porter ya kalau Porter, bapak-bapaknya. ojek, plus Oh, ojek, oke. guide juga Guide. gitu. Kalau ibu-ibunya biasanya apa Pak kegiatannya? Ya, ibu rumah tangga ya jualan sambil ya ternak juga. Oh, bantuin juga iya, ya bantuin mereka. juga. Pagi di Oke. kandang, sore di kandang gitu. Habis itu kadang-kadang ya ada yang ikut ngerumput, ya ada yang jualan gitu. Oh, oke. Jadi tiap harinya itu sudah ada pemasukan terus alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak. Ekonomi juga jadi lebih ini ya Pak, Iya. jalan ya Pak ya, meningkat. Terus kalau misalkan sebulan Bapak berapa kali morterin Pak biasanya? Kalau pas rame-ramenya itu sebulan bisa saya itu 10 sampai 12-13 kali. 13 gitu, kali itu ya. bolak-balik ya? Iya, lintas. Kebanyakan saya Hmm. lintas dari Badran via Badran turun Bermi. Oke. Tuh kebanyakan gitu. Struktur hutan kering tropis sangat dipengaruhi oleh jumlah hujan yang turun. Meski lebih kering dari hutan lumut, di sini kita masih bisa menjumpai liana atau tumbuhan merambat berkayu, serta epifit seperti anggrek yang menempel di batang pohon. Kehidupan satwanya pun beragam, dari monyet, burung beo, hingga kucing besar. Banyak di antaranya berbagi habitat dengan hutan lumut dan di sabana sekitar, bahkan melakukan migrasi musiman ke tempat yang lebih basah saat musim kemarau. Nah, salah satu musim bebuyutan para pendaki yang mendaki Gunung Argopuro adalah ini dia, yang biasa disebut itu daun jancuan. Jadi, kalau terkena kulit kita nih, kulit manusia, ini akan menyebabkan gatal yang 2 hari itu nggak hilang-hilang, kalau kata orang sini. Nah,
kenapa disebut daun jancuan? Jadi menurut cerita ini, ada dulu nih ya, ada pendaki yang kena daun ini, kena kulit kan langsung kayak kaget terus gatel kan, dan dia tuh ngumpat. Kalau dalam bahasa itu kayak ya itulah jancuan. Makanya kenapa sampai sekarang daun ini disebut daun jancuan gitu teman-teman. Jadi ini kalau dilihat dari teksturnya itu dia ada duri-duri kecilnya, dan kalau terkena kulit tangan ataupun tubuh manusia ini akan menyebabkan gatal. Nah teman-teman, sekarang kita sudah berada di ketinggian 2348 mdpl. Salah satunya adalah adanya tanaman Edelweiss ini. Jadi tanaman ini adalah tanaman langka yang hanya bisa tumbuh di dataran tinggi dengan ketinggian 2000-an ke atas. Dan ini alhamdulillah Edelweiss ini lagi mekar banget. Masya Allah. Masya Allah. Dan alhamdulillah tuh hari ini cerah. Ini sudah di jam 5. Cuman ini masih terang banget, kayak alhamdulillah banget, kayak semesta tuh bener-bener kayak merestui banget saya untuk melakukan pendakian ke Argopuro kali ini. Pak, ini kita sekarang sudah sampai di Hutan kering ya? Taman kering ya. hutan kering. Setelah tadi jalan dari hutan lumut sekitar berapa menit Pak? Sekitar 45 45 menit, menit lah ya, 1 jam kurang. ya. Dan sekarang ini kita disambut sama sunset yang bagus banget. Ini di hutan kering ini ketinggiannya 2350. Pak, kalau selama Bapak morter ini, terus yang pengen Bapak tahu, kalau untuk fauna yang khas yang sering ada di sini tuh apa aja? Kayak hewan gitu Iya, ya. fauna hewan. Yaitu harimau. Harimau masih ada- banyak ya Pak? Ada masih tidak banyak juga sih, cuma ada. Ada. Saya sendiri kemarin pernah ke pergub di Hutan Lumut. Oh ada Pak, di Ada. hutan lumut. Dan Oh, itu pun katanya si pendaki itu kan kita posisi paling belakang kan. iya. Yang paling depan yang langsung ketemu dibilang babi. Jadi saya kejar, katanya Iya. babi, saya kejar. Ternyata ngelawan ke saya. Oh, bukan iya. babi lagi nih, gitu saya. Berarti lumayan. Besar besar ya? Iya. Oh jadi masih ada hewan buas, harimau. Terus Iya. selain itu Pak apa lagi Pak? Ya kayak kerla, kayak babi hutan memang banyak. Lutung juga tadi ya? Lutung masih? ada juga, ya. Jadi memang fauna endemik yang ada di sini ya Pak. Jadi yang khas, yang cuma ada di wilayah tertentu. Ya. Tapi ya ada ganggu juga sih. Cuman itu sebetulnya kalau tahu kelihatan dari jauh ada orang bisa minggir sendiri dia. Mungkin ketiduran tak apa di tengah jalur itu, Iya. kaget dia malah langsung kabur. Langsung kabur. Iya. Itu lumayan besar Pak ukurannya. Besar, Oh, besar. Iya, yang besar itu. Jadi Bapak masih ketemu langsung ya, Iya, balik ketemu langsung ya sama harimau iya, ya. itu bukan cerita itu. Iya. Saya sendiri itu waktu itu ngantar tamu dari Lamongan. Oh Lamongan. Iya. Siang atau sore Pak? Itu habis maghrib. Habis maghrib, oh berarti Iya. malam. Iya, malam nyampe Hutan Lumut dari atas kita kan lintas kita dari Iya. Baderan. Habis maghrib nyampe situ. Sekolah merak biasanya ada di mana Pak kalau di jalur Argopuro? Cikasur, Rawambe itu ada tapi jarang. Oke. Rawambe. Untung-untungan berarti ya? Iya, sabana kecil, sabana besar itu banyak itu Oh, merak. masih banyak. Iya. Wah, dilindungi banget. Iyalah, apalagi ini kan Suaka Marga Satwa Iya. termasuk. Jadi nggak boleh mengambil Nggak apapun boleh, iya. selain gambar. Selain gambar bebas. 8 jam sudah, kaki ini melangkah. Langit mulai meredup dan cahaya sunset terakhir perlahan menghilang ditelan gelap malam. Di tengah hutan yang semakin sunyi, langkah kami tertatih. Hanya ditemani cahaya lampu senter yang menembus kegelapan. Dengan sisa tenaga yang tersisa, kami terus berjalan, percaya bahwa tekad lebih kuat dari rasa letih. Jadi kita semua merapat banget, nempel terus, sambil nanti maghrib kita break sebentar untuk nunggu azan maghrib, sekalian berdoa lagi untuk memulai ke trek selanjutnya. Jam 17.46 di ketinggian 2348
2390. Kita lanjut lagi. Tujuan kami malam ini berubah menjadi Cemoro Limo, sebuah tempat camp yang memberi harapan agar esok jarak menuju puncak tak lagi terlalu jauh. Disinilah pendakian mengajarkan kami arti keteguhan. Ketika kaki hampir menyerah, kebersamaanlah yang membawa kami terus melangkah. Oke teman-teman, alhamdulillah akhirnya di jam 7:17 malam kita sudah sampai di Cemoro Limo dengan ketinggian 2541. Di sini anginnya kencang banget. Ini memang di sini bisa kedengeran banget sih suara angin dari sana, karena ini kayak modelnya itu kayak lembahan gitu. Jadi angin dari sana ngumpul di sini. Dan karena sebelumnya kita tuh rencananya planning itu mau gas ke Sabana Lonceng, cuman karena melihat kondisi dan waktu juga, Bapak porternya menyarankan untuk camp di sini aja karena resiko, karena kan kita sudah trek malam, sedangkan jalur dari Cemoro Limo ke Sabana Lonceng itu benar-benar jurang dan sempit gitu, dan itu treknya itu nanjak terus lebih dari jalur yang tadi. Jadi setelah briefing dengan teman-teman yang lain, kita fix untuk bermalam di Cemoro Limo. Jadi nanti besok summitnya itu di jam 4 pagi kita langsung gas ke Puncak Rengganis, Puncak Arca, dan Puncak Argopuro. Oke. Setelah tenda terpasang, saya bergegas mengganti pakaian. Di gunung, langkah kecil seperti ini bisa jadi penyelamat, menjauhkan diri dari bahaya hipotermia yang diam-diam mengintai. Sementara itu, di sudut dapur sederhana, Sofil dan Mas Diki mulai menyalakan kompor. Malam ini, aroma nasi goreng dan telur dadar perlahan mengisi udara dingin pegunungan. Menu sederhana dengan nasi bekal dari base camp, namun terasa istimewa setelah perjalanan panjang seharian penuh. Oke teman-teman, ini sudah di jam 10:30. Ini kita ada di ketinggian 2600, tepatnya di Cemoro Limo. Kita tadi sudah beres makan, sudah bersih-bersih juga. Sekarang waktunya istirahat karena besok akan summit dari Cemoro Limo ke 3 puncak sekaligus. Jadi butuh recovery lagi untuk biar nggak terlalu capek ya. Dan jadi oke, nanti besok kita lanjut lagi perjalanannya ke Puncak Argopuro. Hari perlahan berganti ketika matahari mulai menebarkan cahaya pertamanya di ufuk timur. Pagi ini kami akan summit menuju Puncak Argopuro. Oke, selamat pagi teman-teman. Jadi sekarang saya sudah ada di Cemoro Limo setelah semalam bermalam di sini ya Pak ya. Iya. Karena kan niatnya kan tadi planningnya mau di Sabana Lonceng, cuman kata Pak Teguh disarankan untuk di sini aja karena meminimalisir ya resiko-resiko yang nanti kejadian di jalan ya Pak, karena sudah malam. Iya. Dan ini sekitar di jam 5:30 kita mau summit ke 3 puncak ya Pak ya. Jadi kalau Argopuro itu ada 3 puncak, yang pertama apa aja sih Pak? Hyang atau Arca ya? Iya, Hyang Arca itu. Oke. Kedua ada puncak Argopuro itu yang 3088 itu ya Pak? Iya. Dan satu lagi, ini adalah salah satu puncak yang namanya paling fenomenal ya Pak ya? Iya, Rengganis. Puncak Rengganis. Pak, ini kan kita semalam bermalam di Cemoro Limo ya Pak? Iya. Kenapa sih Pak namanya itu Cemoro Limo?
Ini awalnya ini Cemoro ini memang 5. Awalnya memang Awalnya ada 5. 5. Awalnya dulunya tuh memang 5. Nah, di situ itu banyak akhirnya ya sudah tetap Dinamakan Cemoro Limo karena memang sejarahnya Sejarahnya awalnya awalnya 5. di sini tumbuhan cemaranya cuma 5. Cuma 5. Dalam bahasa Jawa orang sini biasa disebut cemoro. Cemoro. Begitu teman-teman. Jadi sejarahnya kenapa dinamakan Cemoro Limo karena sejarahnya dulu adalah pertama kali dinamakan itu di sini cemaranya tuh ada 5. Ada 5. Sekarang banyak ya tetap aja ya, Pak. Iya, tetap Namanya aja. Cemoro Ikut Limo. yang awal. Oke. Summit ke puncak yang Argopuro dan Rengganis, semoga dilancarkan. Amin. Sampai kita turun dengan selamat. Amin. Kita terjadi kendala apapun. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Argopuro mengingatkan. Nah ini teman-teman dulunya ini pernah kebakar ya Pak ya? Udah lama belum sih Pak? Nih bekas-bekasnya 2 tahun yang lalu di sini pernah kebakaran ya Pak? Nih bisa dilihat. Ini jalur summitnya sudah mulai menanjak dari bawah. Terus treknya masih rimbun banget, banyak tanaman-tanaman liar yang menghalangi pemandangan. Bukan medan yang mudah, jalur menuju puncak terasa seperti sebuah teka-teki. Sesekali, tubuh saya pun nyaris tidak terlihat, tertelan rimbunnya dedaunan di kanan kiri saya. Oh iya ya. Iya kan? Sekarang kita lagi break dulu. Ini setelah setengah jam jalan ada ya Pak ya? Iya. Setengah jam jalan, kita udah di ketinggian 2600. Pak, estimasi untuk sampai Sabana Lonceng kira-kira berapa lama lagi Pak? Kalau dari Kalau sini? ke Sabana Loncengnya itu sekitar 2-3 jam. 2 sampai 3 jam. Ya, ke Sabananya. Oh, ke Kalau sampai Sabananya. ya kalau ke sampai puncaknya sekitar 2 jam lah. 2 jam. 2 jam 2,5 itu. Bisa dibayangin nggak dengan trek yang tadi kalau misalkan semalam kita otong-otong bawa carrier? Rasanya Habis pikir. nggak habis pikir. Segitu Pak Teguh yang porter bilang nggak habis pikir, gimana kita? Kalau di sini masih belum ada jurang ke atasnya itu, maksud saya di situ. Ngantuk-ngantuk nanti kesandung malah Iya, itu jadi risiko. benar. Ya mudah-mudahan tidak sampai ke situ lah. Ya. Aman. Bilang aman. Aman. Yang bilang Argopuro Landai siapa Mas? Coba siapa? Nah, yang bilang siapa? Argopuro via Bermilande itu siapa? Pengen tahu. Ngomongnya Argopuro aja yang landai. Oh, Tapi iya. kan vianya nggak tahu via mana ya Pak ya. Walaupun via Baderan sama sih. Sama loh, Cuman tak Baderan separah mah ini. Parah ini. Masih ada bonus di Sabana itu ada bonus. Kalau ini memang nggak ada bonus. Nggak apa? ada. Dari awal udah naik. Bonusnya cuma apa? Nasi goreng sepil.
Dan Argopuro ini semakin kita ke puncak, jalurnya masih semakin rimbun. Jadi harus hati-hati juga, karena terkadang banyak daun-daunan yang agak berduri. Pak, tadi tuh sepanjang saya trekking ya, saya tuh ngedenger banyak kayak suara-suara ayam berkokok. Berarti di sini masih banyak ayam hutan ya, Pak? Banyak banget. Oh, Utuh. di sekitaran Ya, arah soalnya mau ke- Argopuro ini khususnya hutannya kan masih lebat. Betul. Ya jadi kerasan, semua kewan itu kerasan. Gak garsang maksudnya. Nah, itu ya, Pak, Ya. ayam hutan. Pemburu pun tidak sampai sini. Oh. Lewat situ. Ya, karena Apalagi memang memang dilarang kan. Betul, dilindungi ya, Pak, ya, dilindungi, satwa-satwa Mang. di sini. Ya kalau ketemu ini ya ada manfaatnya juga, ini dibuka jalur pendakian Argopuro. Jadi walaupun ada pemburu itu takut juga kan ke hasil pendaki gitu. Karena sanksinya juga ini Iya. ya, Pak ya. Udah saklek ya, Pak ya. Ya mungkin kalau terlalu lama tidak dibuka Argopuro ini, ya pemburu-pemburu liar itu pasti ada, nyelundup ada mesti. Pasti ya, Pak ya. Iya, namanya orang di sini kan dijual. Gitu. Jadikan komersil ya hewan-hewannya ya. Ya alhamdulillah ini udah dibuka, pemburunya mulai mengurang. Gitu. Jadi makin terjaga juga ya, Pak Sebetulnya ya. sih ya kalau dikena itu satu aja sudah lumayan, buat belanja itu lumayan, mahal memang. Ayam hutan itu. Iya, yang hutan itu, apalagi yang jantan gitu dah. Banyak banget memang. Termasuk bisa kayak manjangan, kijang itu pasti ada mas. Kijang. Iya, ada kijang itu. Tuh, semuanya ini masih benar-benar asri banget ya, Pak ya. Iya asli, alami. Termasuk burung-burung itu kan banyak itu tadi itu. Yang itu. Sama Pak, pas malam itu pas kita masak ya di Cemoro Limo, itu ternyata masih banyak tikus dan dia nggak takut sama orang loh, Wah Pak. kalau tikus, apalagi di Berarti tikus tanah banget. itu ya, Pak? Iya, banyak banget itu ya tikus. Dia makan sisa-sisa makanan dari yang kita masak. Iya. Kalau perlu, kalau ada sisaan dimasukin. Karena dia nggak memancing tikus keluar ya. Di taman hidup musang yang banyak. Di mana? Taman hidupnya. Musang? Iya. Iya. Belum pernah sama sekali ya si perdana itu menaik puncak Argopuro itu. Oh. Jadi kita langsung bawa tamu, tekad-tekatan itu sudah. Gimana nanti kalau itu kan malu sama tamu gitu. Tapi saya dapat dukungan dari teman-teman, coba aja kapan lagi kamu. Berarti pertama Bapak ya? Pertama kali nyampe puncak itu. Jadi kalau saya diam sendiri itu ingat ke waktu itu saya ya. Ketawa sendiri kita itu. Itu sekitar tahun berapa itu, Pak? Itu 2002 kalau dari. 2002? Iya, 2002-an itu. Wah, sekarang udah 2025, Pak. 25. Ya Allah. Itu belum pernah sama sekali naik. Saya taunya cuma teman hidup itu Karena aja. kebanyakan ke sana ya, Pak? Iya. Tujuannya. Tujuannya kan ngecek dari sana biasanya. Puncak itu mana. Jadi kalau ada pendaki tanya itu sok tahu sudah. Ya Kak, Yang kalau- penting yakin ya, Pak. Puncak ini, oh ini begini, ini begitu. Jadi teman-teman itu sudah misem semuanya. Kok bergending kan itu. Di taman hidup itu. Terus dukungan teman-teman, udah lanjut aja. Ya nanti kalau nasar gimana? Wah, ayo sudah harus bonik katanya. Oke. Harus yakin ya, Pak. Jadi sepanjang jalur itu ya Allah, ayo doakan saya, tunjukkan jalan yang benar gitu saya. Ini kalau nyasar ini bagaimana gitu saya. Alhamdulillah, pas nyampe nu udah bangga banget kita. Alhamdulillah ya, Iya, Pak. alhamdulillah. Tapi ya balik lagi ya, Pak, kayak kemarin. Kalau misalkan kita dari awal niatnya sudah baik, Ah, kita iya, energinya sudah positif, insya Allah tuh Insya semesta Allah. semuanya Pasti ada misteri ya, jalan Pak, ya, Pak? keluarnya pasti. Betul. Iya. Kayak kemarin kita naik, alhamdulillah dikasih cerah terus ya, Pak, sampai Iya, malam. alhamdulillah. Karena memang Ini ya, doa-doa yang positif bisa ya, Pak, kalau di bawah hujan nih soalnya. di base camp ya. Iya, soalnya dari kemarin ini sudah dari pagi hujan terus tuh. Wah, ya kalau ada tamu gitu saya.
sudah semakin tinggi. Sinarnya kian terik, menyusup di antara pepohonan. Waktu pun terus berjalan. Siang semakin mendekat, sementara langkah kami belum juga tiba di tujuan. Sekarang sudah jam setengah 8, kita berada di ketinggian 2804 dan view di belakang Masya Allah indah sekali, ada Gunung Semeru, terlihat puncaknya tuh, dan di bawahnya ada Taman Hidup, dan itu adalah destinasi kita selanjutnya. Karena malam ini kita akan bermalam di Taman Hidup Argopuro. Jalur kembali mulai rimbun. Medan pun semakin menanjak, tanpa bonus, tanpa ampun. Setiap langkah benar-benar menguras tenaga. Hanya tanjakan tanpa akhir yang menguji napas dan kesabaran. Nah teman-teman, pada saat trek ke Sabana Lonceng, ini kita sudah mulai masuk hutan yang rimbun lagi. Hati-hati karena masih banyak ranting-ranting yang berduri. Jadi kita fokus saja untuk ngetrek dan jangan pernah memegang ranting. Gitu. Jadi fokus aja, usahakan bisa pakai trekking pole untuk penahan beban. Karena ini durinya tajam-tajam banget. Apalagi kalau nggak pakai sarung tangan. Ini setelah melewati lereng yang tadi, tanganku tremor parah. Tremor parah. Ngeri banget jalurnya. Sekarang saya sudah berada di ketinggian 2982 dan ternyata kita mangkas dulu, jadi tidak ke Sabana Lonceng dulu, tapi kita langsung gas ke Puncak Hyang dan Puncak Argopuro. Baru setelah itu turun Sabana Lonceng, dilanjut dengan Puncak Rengganis. Dan itu puncaknya bentar lagi sudah kelihatan di atas di lereng sana. Insya Allah. Langkah demi langkah akhirnya membawa saya keluar dari rimbunnya hutan. Jalur mulai terbuka, medan yang miring, dan pepohonan yang semakin jarang, seakan memberi isyarat bahwa tujuan sudah di depan mata. Dan akhirnya, setelah 3 jam lebih menapaki trek yang tiada ampun, kami sampai di Puncak Hyang, Gunung Argopuro. Rasa lelah seakan hilang ditelan haru. Bahagia bercampur syukur menyadarkan saya bahwa setiap tetes keringat dan setiap rasa sakit bukanlah sia-sia. Kita sampai di Puncak Hyang. Setelah melewati, alhamdulillah, trek dan medan yang luar biasa. Langsung nanjak abis. Jam berapa ini, Bang? Jam 9.46. Akhirnya, setelah planning selama ini, mau nanjak sama Bella, akhirnya tercapai juga. Makasih juga, kita bareng-bareng terus ya. Estimasi tadi sekitar 3,5 jam sampai sini teman-teman. Keren sih, gokil treknya kalau langsung puncak. Lebih Yang parah. bilang Argopuro landai, landai mata. Gak ada landai-landainya. Ya,
inilah dia puncak Hyang Gunung Argopuro. Nama Hyang sendiri merujuk pada sesuatu yang suci yang diagungkan. Tak heran, tempat ini dulu diyakini sebagai kawasan sakral, tempat manusia mendekatkan diri pada Sang Pencipta. Akhirnya setelah 3,5 jam jalan ya Pak, ini jam 10 kurang 9.49 kita sudah sampai di Puncak Hyang dengan ketinggian 3083 mdpl. Nah, Puncak Hyang itu biasa disebut Puncak Hyang atau Puncak Arca ya Pak. Nah, kebetulan ini arcanya sudah ada di depan kita. Nah, Bapak sedikit boleh tahu untuk sejarah arca ini seperti apa sih Pak? Gini ya, kalau arca ini kan memang sudah ada kayak gini ya. Betul. Gak ada yang bikin apa, gak ada, memang alami lah, ya kan. Tapi ini memang terlalu yang paling pendek. Yang paling pendek. Iya, yang paling pendek yang Puncak Hyang ini. Ini kalau ceritanya kan memang entah anak cucu apa itu dari Argopuro itu. Tuh. Makanya habis ini langsung ke Argopuro yang lebih tinggi. Katanya itu yang bapaknya gitu. Bapaknya, Iya. Anggaplah ini anaknya ya Pak. Iya. Jadi memang ini peninggalan Kerajaan Majapahit, betul. Kerajaan Hindu Buddha terbesar dan terkuat di Asia Tenggara. Asia Tenggara. Dan itu biasa Majapahit itu didirikan oleh Raden Wijaya dulu pada abad ke-13 Masehi di tahun 1292. Nah, ini di sini sudah terlihat jelas Ya, Pak, terlihat jelas ini. Ini ada tangan, Ini ada ya Pak. tangan, Terus ada ada kaki, gitu ya. Ini mungkin badan ya Pak ya. Ya, ada badan ini. Dan kepalanya sudah ini ya Iya, Pak ya. iya. Sudah habis termakan Ya, usia udah terlalu ya. lama, gitu Betul. ya. Dan di sini teman-teman, di sini masih ada dupa. Jadi Dupa. memang ini orang-orang Iya, ini. sangat menghormati banget ya Pak ya. Iya, ya, Dan memang. benar masih dijaga. Ya, dikasih dikasih Oh, rokok. oke. Ya, ini kan dupa juga ini. Nah, kasih. Jadi masih benar-benar sakral banget ya Pak ya. Iya, masih ada sejarahnya ada. Jalur menuju puncak Argopuro ini didominasi dengan bebatuan. Teman-teman bisa lihat ini sepanjang jalur batu-batuannya banyak. Dan jaraknya dari puncak Hyang ke Argopuro itu cuma 10 menit. Jadi kita turun terus naik sedikit langsung sampai ke puncak Argopuro. Perjalanan belum selesai. Kami kembali melanjutkan menapaki jalur yang menghubungkan Puncak Hyang dengan tujuan utama, yaitu Puncak Argopuro. Medannya masih terus menanjak, namun semangat saya sudah berbeda. Ada energi baru, ada keyakinan bahwa setiap langkah kini semakin dekat dengan puncak tertinggi. Argopuro sudah menanti di depan, bukan hanya sebagai titik akhir, tetapi sebagai cerita dari seluruh perjalanan panjang ini. Alhamdulillah. Kemarin di bawah. Di jam 10 lewat kita sudah sampai di puncak Argopuro dengan ketinggian 3088 mdpl. Setelah tadi kita jalan dari puncak Hyang, jaraknya nggak terlalu jauh, butuh waktu sekitar 10 menitan dari puncak Hyang, dan akhirnya Gunung Argopuro. Ini puncak Argopuro. Dan inilah akhirnya, setelah perjalanan panjang yang penuh letih, sekarang saya berdiri di puncak Argopuro. Semua rasa lelah seketika hilang, tergantikan oleh haru dan bahagia yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Argopuro mengajarkan bahwa puncak bukan hanya tentang ketinggian, melainkan tentang keteguhan hati untuk terus melangkah meski jalan terasa tak berujung. Dan disinilah semua perjuangan terbayar lunas dengan keindahan, kebersamaan, dan rasa syukur yang tak terhingga.
Ada salah satu yang unik di puncak Gunung Argopuro, yaitu peninggalan situs purbakala dari Kerajaan Majapahit di abad ke-13 Masehi. Nah, kalau tadi di Puncak Hyang kita sudah menemukan arca, di Puncak Argopuro kita menemukan watu lumpang. Lupa ya, iya patilisan. Menhir lah, menhir ya, menhir. Betul, betul. Nah, kalau watu lumpang itu Pak, orang sini biasanya nyebutnya apa sih Pak? Lesung. Lesung, berarti tempat air ya biasanya. Tempat air. Kadang-kadang kan ada burung. Minumnya dari sini. Oh, jadi ini sumber kehidupan juga ya Pak, untuk semua makhluk hidup. Jadi nggak cuma Kalau musim kemarau pasti ini full. full. Iya. Oke. Jadi nggak cuma manusia di sini, semuanya dari hewan, semuanya juga ini ya Pak. Benar-benar. Iya benar. Pak, kalau larangan-larangannya apa sih Pak? Misalkan ya ada Untuk pendaki-pendaki nih yang mau ke sini. sekecil apapun ini mohon maaf jangan mudah terpicu langsung diambil, Berkecoh coba ya, Pak. turun, jangan api itu kalau Argopuro gitu. Soalnya pernah terjadi itu kalau tidak salah 2014 2014 ya itu menemukan ikat rambut ikat rambut cewek. ya, cewek diambil diambil begitu nyampe bawah dia kesurupan. Nah, akhirnya langsung sampai banyak relawan ini terus ternyata akhirnya ini menemukan apa di atas. Enggak sekecil apa sampai ingat-ingat apa yang kalian ambil di situ ceritanya ya. Iya. Itu bukan cerita, itu kenyataannya Memang sudah terjadi ya, di base ya, camp sana, di base camp sana tempat itu. Nah, di situ tapi itu sudah nyinden, suaranya sudah bukan dia lagi gitu loh. Sudah harus disembahkan ini segala macam. Dan akhirnya Sama Robert itu dia harus dikembalikan, dia harus kembalikan ke sini ini mau nggak mau dikembalikan Iya. lagi Pak ke tempat semula Jadi terpaksa sudah banyak orang untuk kembalikan ya ya. tempat semula sebelah mana gitu. Jadi percaya kita itu di situ udah terus terjadi dan Jadi memang dimanapun sebenarnya Pak ya, dimanapun selain di Gunung Argopuro, cuman kalau untuk kepercayaan masyarakat sini adalah jangan mengambil apapun, kalian jangan betul, jangan gampang terkecoh. iya. Jadi misalkan menemukan apa sudah dibiarkan aja. Iya, sudah dia. Kalau perlu ditanya ini punya siapa ini, kalau ada maaf sudah tinggal Tinggalkan sudah, saja ya, Pak. gitu. Sekarang kita mulai turun dari Puncak Argopuro menuju Sabana Lonceng. Setelah itu lanjut lagi ke Puncak Rengganis. Jalannya mereka itu bebatuan, jadi harus hati-hati. Dan ini tuh pasirnya licin, lumayan licin. Rasanya belum lengkap jika mendaki Argopuro tanpa menapakkan kaki di Puncak Rengganis. Dari sini, perjalanan saya berlanjut menuju puncak terakhir, yaitu puncak yang paling legendaris di gunung ini. Matahari semakin terik. Langkah saya menembus hamparan savana yang sangat luas. Inilah Sabana Lonceng, padang luas yang menjadi tujuan awal kami mendirikan tenda. Akhirnya sudah sampai di Sabana Lonceng dengan ketinggian 2.970 mdpl. Dan habis ini kita bakalan start ke arah Puncak Rengganis ke sana. Setelah itu turun ke Cemoro Limo lagi dan lanjut bermalam di Taman Hidup Gunung Argopuro. Jadi estimasinya dari sini kurang lebih setengah jam untuk ke Puncak Rengganis kata porter tadi. Mudah-mudahan kita turun gak kemalaman dan selamat sampai rumah kembali.
Perlahan, landscape berubah. Dari savana terbuka, kini saya disambut oleh tumpukan batu kars yang megah, cantik, dan tegas. Seolah menjadi penanda bahwa puncak sudah dekat. Ya, inilah puncak Rengganis. Namanya memang telah lama dikenal. Dalam kisah lama, Rengganis dipercaya sebagai seorang putri yang memilih meninggalkan istana Majapahit demi mencari ketenangan hidup. Jejaknya diyakini bersemayam di sini, di antara batu-batu besar yang kokoh. Legenda itu menjadikan tempat ini bukan sekedar puncak, tetapi ruang sejarah yang penuh cerita. Rengganis memiliki ciri khasnya sendiri, anggun sekaligus misterius. Setiap batu yang berdiri seakan menyimpan cerita, dan setiap tiupan angin yang berhembus membawa pesan bahwa gunung ini bukan hanya menjadi jalur pendakian, tetapi kisah tentang manusia, alam, dan sejarah yang saling terikat. Nah, yang unik lagi di puncak Rengganis adalah masih adanya bekas petilasan ya. Dewi Rengganis, Dewi ya, Rengganis Pak. ya. Nah, kan menurut cerita itu di artikel, Dewi Rengganis adalah salah satu penguasa tertinggi di Gunung Argopuro, ya Pak, demi taman hidup. Iya, taman hidup. Legenda di masyarakatnya seperti apa, Pak, kalau untuk cerita Dewi Rengganis itu, Pak? Gini, kalau untuk Dewi Rengganis ini memang apa ya, di petilasan ini katanya ya, cuman bersama-sama katanya ini memang di sini ini tempat persinggahannya. Awal mulanya gitu ya. Jadi ya mungkin wafatnya dia dulu di sini gitu. Tapi tak sembarang orang lah tahu ya Cerita-ceritanya, ya, Pak. Jadi banyak ceritanya macam-macam ya, Pak, bervariasi ya, Pak. Tiap 3 puncak ini berbeda-beda gitu. Jadi kalau Argopuro tadi itu digambarkan sebagai laki-lakinya, Laki-lakinya, kalau Rengganis ini perempuannya, dan Hyang itu anaknya ya, Pak, Ya, berarti. gitu. Oke, di sini tuh masih komplit banget, masih Komplit, ada nah. sajen ya, Pak, ya, Ada, berarti. masih ada, masih berjalan terus. Dan masih sampai hari Iya, ini ya, Pak. Ya ini rokok pun ini ya orang yang mengerti. Oh. Memang dikasih. Jadi memang masih banyak orang-orang atau masyarakat tertentu Ya, yang ya kepercayaan lah. iya, Pak, berarti untuk datang sini ziarah mungkin Ya, ya. ziarah ya katanya. Oke. Tuh. Jadi teman-teman, legenda Dewi Rengganis itu sangat melekat di Gunung Argopuro ya, Pak. Iya, iya, betul. Jadi pertamanya itu dia melarikan diri ke sini, Iya, ke puncak, awalnya. ke Gunung Argopuro, Argopuro. dan dia tuh membangun kayak keraton atau istana ya, Pak, Iya, betul itu. di Iya. di puncak Rengganis. Iya, Makanya di- sekarang namanya Dewi Rengganis. Dewi Rengganis. Dan info juga untuk Dewi Rengganis itu anaknya Prabu Wijaya dan selirnya dari keturunan kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit ya. Gitu. Dan ditandai dengan adanya petilasan Petilasan ini. ini. Gitu. Ya. Ini kita turun melewati kawah Rengganis, cantik sekali, masya Allah. Dan di sini kalau teman-teman misalkan harus pakai buff ya, karena kalau yang nggak kuat ini aroma belerangnya masih menyengat. Kini, Rengganis hanyalah hamparan bebatuan yang membisu. Namun, tempat ini adalah saksi sebuah peradaban besar. Istana itu memang telah runtuh, tetapi jejaknya masih hidup dalam bisikan angin di puncak Rengganis. Dan hari ini, saya berdiri di antara sisa-sisa sejarah dan menyadari betapa beruntungnya saya diberi kesempatan bisa melihatnya langsung. Walau hanya tinggal jejak, rasanya begitu berharga,
Karena di hadapan saya terbentang bukan hanya sekedar puncak, melainkan jejak sebuah peradaban yang pernah ada, lalu hilang, dan tidak pernah dilupakan. Nah, jadi yang dimaksud cerita masyarakat itu Pak, yang Dewi Rengganis membangun keraton atau istana tuh berarti ini ya Pak? Iya. Karena kan nggak mungkin juga Pak logikanya. Kalau Zaman sekarang ya, Pak. Orang kampung juga udah ada pekerjaan, nggak mungkin. Tetap bekas-bekas yang dulu ribuan tahun. Ribuan tahun yang lalu. Ya kurang lebih di abad ke-13 lah ini, pas kerajaan Majapahit lagi jaya-jayanya Iya. Pak. Bisa jaya-jayanya. Bisa dilihat ini di belakang. Kalau dilihat dari jauh tuh kayak memang apa ya Pak, rumah. Ya kan Pak bangunannya. Ya, Tumpuan ya. batunya tuh mengerucut ya Pak, betul. Kayak fondasi udah dibentuk dilukis. Iya benar. Jadi ini Gunung Argopuro ini memiliki nilai sejarah yang sangat tinggi. Jadi kalau kalian kesini jangan cuma ngulas tentang gunungnya aja. Iya. Sejarahnya, budayanya, kearifan lokal masyarakatnya itu masih banyak banget ya Pak. Harus perlu cari tahu juga. Betul, karena biar wawasan kita juga luas ya Pak. Akhirnya, tuntas sudah langkah kaki ini menapaki 3 puncak Argopuro. Perjalanan yang panjang, melelahkan, namun penuh dengan cerita yang tak ternilai. Namun perjalanan ini belum benar-benar usai. Masih ada satu tempat lagi yang hingga kini belum saya singgahi. Sebuah titik yang tak kalah bermakna, yang seakan memanggil untuk didatangi. Teman-teman, ini saat kita perjalanan turun dari summit, kita menemukan kubangan ini yang masih ada airnya. Jadi bisa kita manfaatkan untuk minum. Ini airnya jernih banget. Lumayan untuk isi ulang air minum kita. Insya Allah. Airnya bening banget. Ini airnya. Bagus banget ya. Iya. Langsung kita cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sama cantingnya. Enak tenan. Jadi mata air ini keluar dari bebatuan. Nah, jadi masih benar-benar alami dan tuh jernih banget, seger banget. Hari sudah semakin sore. Sinar matahari perlahan redup, berganti dengan lembayung jingga yang membasuh langit. Kabut tipis mulai turun, menyelimuti hutan dan jalur yang saya tapaki. Waktu sudah menunjukkan pukul 6 sore. Tapi langkah ini belum juga terhenti. Dan seketika keajaiban itu datang di hadapan saya. Sebuah sunset terindah yang belum pernah saya temukan di gunung manapun. Cahaya keemasan menyeruak di antara pepohonan, menghadirkan panorama seperti aurora di ketinggian. Saya terdiam, hanya hati yang mampu berbicara bahwa inilah hadiah dari Tuhan setelah perjalanan panjang penuh keringat, lelah, dan doa. Keindahan yang tidak bisa dibeli, tidak bisa dikejar, hanya bisa dirasakan ketika kita benar-benar merendahkan diri di hadapan alam. Ini kita sekarang lagi packing di jam 6:30 karena tadi dari puncak sampai ke Cemoro 5 itu maghrib. Dan kita bakalan ngejar sekarang ke Taman Hidup. Estimasi waktunya itu sekitar 4 jam perjalanan. Kita pelan-pelan jalan. Dan nanti malam ini kita bermalam di Taman Hidup. Sekarang lagi packing dulu. Dingin banget. Lagi ngapain, Bel? Packing buat carrier. Sekarang kita mau pindah kemana ini? Kita ke Taman Hidup, Masak apa? masak air. air biar mateng. Masak bakso, tom yum, ayam, lengkap dah pokoknya. Ayam geprek. Nah, untuk perjalanan turun kali ini ke Taman Hidup, kita dibagi jadi 2 tim. Kita di depan sama Pak Teguh Porter, dan yang di belakang ada berempat ya. Ada Bella, Mas Diki,
ada teman satu lagi tambahan dari Bogor, tadi baru kenal, satu lagi sama Mas Sofil. Jadi kita rendetan terus, di belakang belum datang, tungguin, nanti udah ketemu jalan lagi. Jadi karena pendakian malam hari dan resikonya juga sangat tinggi, ditambah lagi ini jalurnya jurang, jadi harus ekstra hati-hati. Ini sudah jam 7, kita mau gas turun ke Taman Hidup. Malam itu, perjalanan belum benar-benar usai. Langkah kami harus terus dipaksa menuruni jalur yang sempit dan gelap. Senter menjadi satu-satunya cahaya yang menuntun kami di tengah gulita. Di jalur ini, saya benar-benar diuji. Bukan hanya soal tenaga, tetapi juga keberanian menghadapi rasa takut. Dan akhirnya, setelah hampir 3 jam kami melewati jalur sempit dan jurang, kami tiba di Taman Hidup. Akhirnya di jam 10 kita sudah sampai di Taman Hidup di ketinggian 1973 setelah tadi jalan dari Cemoro Limo jam 7, jadi total estimasi itu 3 jam. Setelah ini kita bakalan prepare untuk masak. Habis itu besok lanjut kegiatan di foto-foto mungkin di sini. Istirahat dulu. Kali ini gantian saya dan Bella yang menjadi chefnya. Malam ini kita makan bakso sama tom yum di Taman Hidup. Wanginya sudah. Karena kan biasanya kalau udah trekking capek, kita butuh makan yang seger-seger. Jadi kita bikinnya bakso. Bakso hidup. Ini jam 12. Jam 1 malam ini kita masih sibuk masak. Bentar lagi insaf. Aduh. Saya sibuk menyiapkan bakso hangat, sementara Bella dengan penuh semangat meracik tom yum yang pedas dan asam. Tom yum di Taman Hidup. Oke, segernya sampai gini nih. Seruput. Pagi perlahan tiba di Taman Hidup. Matahari muncul malu-malu dari balik pepohonan. Embun pagi berkilau seperti permata kecil yang diberikan alam. Udara dingin begitu menusuk kulit, namun terasa menenangkan, seakan memberi ruang untuk kita menarik nafas dalam-dalam dan benar-benar merasakan hidup. Di tepian danau, kehidupan pun kembali bergerak. Ada yang memancing, dengan sabar menunggu kailnya bergerak. Ada pula yang mengambil air untuk kebutuhan pagi ini. Nah Pak, saya sedikit pengen tahu nih perihal Danau Taman Hidup ini Pak. Ini kan legendanya tetap ya terkenal dengan Dewi Rengganis. Iya, ya, ya, berkaitan dengan Dewi Rengganis, Betul. ya. Nah, untuk sejarahnya sendiri seperti apa sih Pak? Kalau ceritanya itu Dewi Rengganis itu kalau mandi ini memang di sini. Oh, mandinya di Iya. sini. Jadi Ceritanya itu. baik. Jadi sama Gitu. Puncak Rengganis, Danau Taman Hidup semuanya ada Semua kaitannya. iya ada kaitnya semua. Soalnya ini kan satu jalur, satu itu termasuk dari Argopuro, Hyang pun juga di sini memang. Kalau khususnya di Taman Hidup ini ya, kalau Taman Hidup ini sebetulnya ada cirinya tersendiri ya. Satu itu tidak mau berisik. Kalau iya nggak boleh berisik. Soalnya kalau berisik itu sekali berisik, walaupun cuaca cerah kayak gini, itu harus langsung turun yang namanya apa itu? Kabut. Kabut ya.
itu anehnya di situ. Itu kontan lah. Langsung Ya langsung spontan, langsung dibayar gitu pada saat tunai. Iya, betul itu. Satu kilo. Kedua, kenapa orang dan tidak boleh langsung mengotori air ini? Nah, itu bukan karena apa? Karena dikonsumsi orang banyak gitu. Tidak boleh mandi ke, entah apalagi renang kan memang tidak boleh itu. Soalnya airnya dikonsumsi gitu. Ya. Terus Pak, kalau boleh tahu nih, danau Taman Hidup ini kira-kira kedalamannya berapa meter sih Pak? Ini kurang lebih ini 100 meter ini ada nih. Berarti Tapi di tengah-tengah. Kalau di yang pinggir bagian enggak, iya tengah. bagian tengah itu aja. Itu. Soalnya bambu satuan aja itu masih masuk terus gitu. Jadi semakin ke tengah semakin dalam ya Iya, Pak? iya betul itu. Ikan apa aja sih Pak yang masih ada di danau? Itu tombro. Tombro. Ya semua, tidak ada ikan yang seperti ikan laut, nggak ada memang tombro. Kalau katanya orang Jawa itu ikan emas Oh, jadi Iya, itu. tombro itu adalah salah satu jenis ikan yang ada di danau, Taman Hidup. iya. Sejenis ikan emas. Iya. Kalau orang sini biasa menyebutnya Tombro, ya. Langkah kaki saya menyusuri tepian danau Taman Hidup, ditemani kabut pagi yang masih enggan pergi. Saya berhenti sejenak, berdiri diam di tepi danau, mencoba meresapi setiap cerita dan legenda yang konon pernah hidup di tempat ini. Danau sunyi ini seperti menyimpan rahasia tentang masa lalu, tentang kehidupan, dan tentang doa-doa yang pernah dipanjatkan di sisinya. Di dermaga tua ini, waktu seakan berhenti, menyisakan ruang bagi saya untuk merenung dan mengingat, membiarkan pikiran mengalir bersama riak air yang tenang. Oke teman-teman, jadi sekarang saya sedang bersama pendaki yang semalam bermalam di Taman Hidup. Nah, Mas namanya siapa? Famous. Mas Famous. Mas Famous. Mas kalau boleh tahu asalnya dari mana? Dari Bermil. Memang warlock ya berarti. Emang sering bolak-balik ke sini? Ya, sering. Memang buat kepentingan mancing aja atau apa biasanya? Nganter teman. Oh ngantar, berarti Mas bisa jadi guide juga? Bisa tapi belum siap. Oh berarti cuman kayak ngantar yang teman-teman terdekat. Nah jadi Mas Mas ini mancing ya Mas malam di sini? Nangkap. Oh beliau tuh bukan mancing tapi nangkep langsung pakai Tangan. dan hasil tangkapannya bisa dilihat. Ini jenis ikan tombro biasa masyarakat sini bilang atau ikan mas. Jadi Mas nggak pakai pancingan ya? Enggak tahu. Jadi gimana tuh Mas caranya? Ya, apa? Nyemplung berarti ya? Ya, nyemplung begitu. Ikannya itu digiring ke pinggir. Oke. Kalau udah terkepung, bisa dirapetin Langsung. Iya. Berarti segampang itu ya. Cuma memang nggak semua orang bisa. Meskipun pakai tangan tapi tetap ada tekniknya ya. Dan hasil tangkapannya ini ada berapa sih Mas? 6. 6. Ini pakai tangan semuanya, nggak pakai pancing. Nih. Nah sekarang ini saya mau ikut langsung Mas Famous untuk menangkap ikan dengan tangan kosong. Kita ikutin ya. Sebuah keberuntungan bagi saya ketika Mas Famous mengajak saya untuk melihat langsung bagaimana cara menangkap ikan dengan tangan kosong. Nah, di sebelah kanan agak melipir di jalur Taman Hidup, ini saya menemukan jejak kucing hutan. Bisa dilihat ini kecil ya. Belum terlalu besar ukurannya. Dia mengarah ke arah sumber air. Jadi kemungkinan dia mengonsumsi air minum dari Taman Hidup ini. Jadi Taman Hidup ini bukan cuma untuk pendaki, tapi hewan, satwa liar juga membutuhkan air yang ada di Taman Hidup ini. Sungguh, ini di luar ekspektasi saya. Tanpa alat pancing, tanpa jaring, hanya mengandalkan insting dan kesabaran. Gerakan tangannya tenang, matanya awas,
dan dalam sekejap, ikan berhasil digenggam erat dari balik air. Inilah kearifan lokal yang masih terjaga, cara sederhana yang diwariskan turun-temurun, menjadi bukti bahwa hidup berdampingan dengan alam bukan hanya mungkin, tetapi juga indah untuk dijalani. Dapat sedikit karena di sana masih agak kumuh. Kalau jernih pasti banyak, soalnya di sana yang besar-besar. Kalau di sini kecil-kecil dan cepat-cepat. Mas, biasanya kalau ini dikonsumsi dibawa atau dipelihara di rumah? Kadang ada yang dikonsumsi, kalau yang besar, kalau yang kecil yang kayak ada emas-emasnya itu dipelihara. Oh, berarti dibawa turun lagi. Ditaruh di kamar mandi. Oh, buat pembersih lumut ya, biasa di bak mandi ya? Kadang ada yang bikin akuarium dari plastik oke. atau dari terpal, ya bisa Jadi juga. dikembangbiakan lagi ya. Betul. Setelah puas, saya kembali ke tenda, memasak sop hangat untuk teman-teman. Selain sop, saya juga membawa oseng ikan jambal roti dari rumah. Makan siang kali ini terasa lebih istimewa, bukan hanya karena menunya, tapi karena kami menikmatinya bersama. Bahkan ada wajah-wajah baru yang baru kami kenal di Taman Hidup. Oke, jam 11 sekarang kita mau persiapan makan pagi dan makan siang di Rangkap berarti ya. Ini di Danau Taman Hidup. Jadi kita makannya di ketinggian 1973 mdpl. Mantap, selamat makan. Setelah makan siang, kami lanjut packing untuk bergegas turun. Argopuro sukses. Tepat pukul 1:30 siang, kami kembali melanjutkan perjalanan turun. Ada rasa lega, tapi juga terselip haru. Setiap saya melangkah turun, seperti meninggalkan jejak kenangan di balik hutan, kabut, dan puncak yang baru saja saya lalui. Mungkin langkah kami telah meninggalkan jalurnya, namun hati kami akan selalu tertinggal di setiap sudut hutan dan hembusan angin yang pernah kami rasakan di sini. Oke teman-teman, akhirnya setelah kita melakukan ekspedisi ini ya Pak, Ya, bukan ekspedisi, pendakian, bukan karena pendakian, luar biasa luar perjalanannya. biasa. Ekspedisi Gunung Argopuro via Bermi dengan porter paling best Pak Teguh. Alhamdulillah perjalanannya lancar. Amin, amin. Selamat sampai turun lagi dan dipermudah segalanya ya Pak, dari mulai cuaca. Terus kita masuk fisik. betul fisik, alhamdulillah semuanya dipermudah. Dan Bapak terima kasih banyak ya Pak, Sama-sama. sudah membantu saya dan tim juga melakukan pendakian ke Argopuro. Saya nggak bisa ngasih apa-apa. Sama Terima kasih banyak. sama-sama. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, saya juga makasih. Mudah-mudahan masih ada kesempatan lagi. Amin, amin, ya, Pak. Makasih ya Pak. Jangan Ya, lupa. sama-sama. Wow, bersikap. Argopuro sukses. Perjalanan panjang ini akhirnya sampai pada ujungnya. Apa yang awalnya hanya sebuah rasa penasaran, kini berubah menjadi kisah yang akan selalu saya kenang. Terima kasih Argopuro, bukan hanya karena keindahanmu, tetapi karena telah menghadirkan orang-orang tulus sehingga membuat perjalanan ini terasa lebih berarti.